bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan membahas soal matematika Ayu Kita Berlatih 6.3. Ini untuk anak-anakku yang kelas 8. Baik, Ibu mulai dari nomor 1 anak-anak. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul? Baik anak-anak, sebelum Ibu membahas soal nomor 1 lebih lanjut, ini Ibu perlu memberi penjelasan sedikit untuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Untuk segitiga siku-siku, di mana sisi terpendeknya adalah A, sisi tegak yang lain adalah B, dan hipotenusanya adalah C, maka berlaku rumus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini adalah untuk segitiga siku-siku. Sedangkan untuk segitiga lancip, sisi yang terpendek A, sisi yang lain B, dan sisi yang terpanjang adalah C, berlaku rumus A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar dari C kuadrat. Ini untuk segitiga lancip. Selanjutnya, untuk segitiga tumpul, sisi terpendek A, sisi yang lain B, dan sisi yang terpanjang adalah C, maka untuk segitiga tumpul berlaku rumus A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari C kuadrat. Baik anak-anak, Ibu mulai dari soal nomor 1A. Panjang sisinya adalah 13, 9, dan 11. Sisi yang terpendek Ibu sebut A, sisi yang lain B, dan sisi yang terpanjang adalah sisi C. Mari kita bandingkan A kuadrat plus B kuadrat dengan C kuadrat. A kuadrat berarti 9 kuadrat ditambah B kuadrat 11 kuadrat dengan C kuadrat 13 kuadrat. Ini 9 kuadrat 81 ditambah 11 kuadrat 121, sedangkan 13 kuadrat 169. Kita jumlahkan dulu anak-anak. Ini 202 dan C kuadratnya adalah 169. Ternyata ini lebih besar 202-nya anak-anak. Apabila A kuadrat plus B kuadrat lebih besar dari C kuadrat, maka jenis segitiga ini adalah segitiga lancip. Tuliskan dulu, segitiga lancip. Lanjut soal nomor 1B anak-anak. Ini panjang sisinya adalah 8, 17, dan 15. Sisi yang terpendek Ibu sebut A, sisi yang lain B, dan yang terpanjang adalah Ibu sebut C. Mari kita bandingkan A kuadrat ditambah B kuadrat, kita bandingkan dengan C kuadrat. Ini A kuadrat berarti 8 kuadrat ditambah B kuadrat 15 kuadrat, dan C kuadrat adalah 17 kuadrat. 8 kuadrat 64 ditambah 15 kuadrat 225, sedangkan 17 kuadrat adalah 289. Kita jumlahkan anak-anak. Ini 289, yang sebelah kanan juga 289. Ternyata sama dengan. Apabila A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, berarti jenis segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Lanjut soal nomor 1C anak-anak. Panjang sisinya 130, 120, dan 50. Sisi yang terpendek A, sisi yang lain B, dan yang terpanjang C. Selanjutnya kita bandingkan A kuadrat plus B kuadrat dengan C kuadrat. A kuadrat 50 kuadrat ditambah 120 kuadrat dengan C kuadrat 130 kuadrat. Kita hitung dulu, 50 kuadrat 2500 ditambah 120 kuadrat
144, 14.400, dan 130 kuadrat 169, 16.900. Kita jumlahkan dulu anak-anak. 14.400 dengan 2.500 kita jumlahkan 16.900 dan 16.900. Ternyata ini sama dengan, karena A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka jenis segitiganya adalah segitiga siku-siku. Lanjut soal D anak-anak. Ibu tulis dulu soal nomor 1D. Panjang sisinya 12, 16, dan 5. Yang terpendek A, B, dan yang terpanjang C. Selanjutnya kita bandingkan A kuadrat plus B kuadrat dengan C kuadrat. A kuadrat ini berarti 5 kuadrat plus B kuadrat itu 12 kuadrat, kita bandingkan dengan C kuadrat 16 kuadrat. 5 kuadrat 25 ditambah 12 kuadrat 144 dan 16 kuadrat 256. 144 ditambah 25 adalah 169, di sini 256. Ternyata C kuadratnya lebih besar. Karena A kuadrat plus B kuadrat lebih kecil dari C kuadrat, maka jenis segitiga ini adalah segitiga tumpul. Lanjut soal nomor 1E anak-anak. Panjang sisinya adalah 10, 20, dan 24. Sisi terpendek A, sisi yang lain B, dan terpanjangnya C. Selanjutnya kita bandingkan A kuadrat plus B kuadrat dengan C kuadrat. A kuadrat berarti 10 kuadrat ditambah 20 kuadrat dengan C kuadrat 24 kuadrat. 10 kuadrat 100 ditambah 20 kuadrat 400 dan 24 kuadrat 576. Kita tambahkan 100 ditambah 400 500 dengan 576, ternyata C kuadratnya lebih besar. A kuadrat plus B kuadrat lebih kecil dari C kuadrat, berarti jenis segitiganya adalah segitiga tumpul. Nomor 1F anak-anak. Panjang sisinya 18, 22, dan 12. Selanjutnya sisi yang terpendek ini A, sisi yang lain B, dan sisi yang paling panjang adalah C. Selanjutnya kita bandingkan A kuadrat plus B kuadrat dengan C kuadrat. A kuadrat 12 kuadrat plus B kuadrat 18 kuadrat dengan C kuadrat 22 kuadrat. 12 kuadrat 144 plus 18 kuadrat 324, sedangkan 22 kuadrat 484. Kalau kita jumlahkan ini 468, ini 484. Berarti ini yang lebih besar 484. A kuadrat plus B kuadrat lebih kecil dari C kuadrat, maka segitiga ini jenisnya adalah segitiga tumpul. Lanjut soal nomor 1G anak-anak. Ibu tulis dulu soalnya. 1,73, 2,23, dan 1,41. Sisi yang terpendek ini A, disebut A, sisi yang lain B, dan sisi yang terpanjang C. Selanjutnya kita bandingkan A kuadrat plus B kuadrat, dan kita bandingkan dengan C kuadrat. Selanjutnya A kuadrat berarti 1
1,41 kuadrat plus B kuadrat 1,73 kuadrat dan C kuadratnya 2,23 kuadrat. 1,41 kuadrat itu 1,9881 ditambah 1,73 kuadrat itu 2,9929. Selanjutnya 2,23 kuadrat itu 4,9729. Kita jumlahkan anak-anak. Ini anak-anak silahkan menjumlahkan. Ibu langsung saja. Ini hasilnya adalah 4,981 dan 4,9729. Ini 498. Ini 498, 497. Berarti yang lebih besar yang A plus B, A kuadrat plus B kuadrat. Ini berarti karena A kuadrat plus B kuadrat lebih besar dari C kuadrat, maka jenis segitiganya adalah segitiga lancip. Soal nomor 1H anak-anak. Ini panjang sisinya 12, 36, dan 35. Sisi yang terpendek A, B, terpanjang C. Selanjutnya kita bandingkan A kuadrat plus B kuadrat dengan C kuadrat. 12 kuadrat plus 35 kuadrat dan C kuadratnya 36 kuadrat. 12 kuadrat 144, 35 kuadrat 1225 dan 36 kuadrat itu 1296. Kita jumlahkan dulu. 1369, di sini 1296. Ternyata A kuadrat plus B kuadratnya yang lebih besar. Maka jenis segitiganya adalah segitiga lancip. Selanjutnya soal nomor 2 anak-anak. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras? Baik, sebelum membahas soal nomor 2A, perlu Ibu jelaskan sedikit. Yang dimaksud dengan triple Pythagoras adalah 3 bilangan asli yang memenuhi persamaan pada teorema Pythagoras, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Baik, Ibu mulai dengan membahas soal nomor 2A anak-anak. Nomor 2A panjang sisinya adalah 10, 12, dan 14. Ini yang sisi yang terpendek A, sisi yang lain B, dan sisi yang terpanjang C. Apakah ini merupakan triple Pythagoras? Mari kita bandingkan anak-anak. A kuadrat plus B kuadrat dengan C kuadrat. 10 kuadrat plus B-nya 12 kuadrat dengan C kuadrat 14 kuadrat. 10 kuadrat 100 ditambah 12 kuadrat 144 dan 14 kuadrat 196. Ini 244 dengan 196 ternyata tidak sama dengan. Karena ini tidak sama dengan, berarti ini bukan merupakan triple Pythagoras. Bukan triple Pythagoras. Lanjut soal nomor 2B anak-anak. Ibu tuliskan dulu soalnya. Panjang sisinya 7, 13, dan 11. Sisi yang terpendek A, B, dan yang terpanjang C. Selanjutnya kita bandingkan A kuadrat plus B kuadrat dengan C kuadrat. 7 kuadrat plus B kuadrat 11 kuadrat dan C kuadrat 13 kuadrat. 7 kuadrat 49 ditambah 11 kuadrat 121, sedangkan 13 kuadrat adalah 169. Kita jumlahkan anak-anak. 170
Di sini 169. Ternyata tidak sama dengan. Berarti ini bukan merupakan triple Pythagoras. Lanjut soal nomor 2C anak-anak. Ini panjang sisinya 6, 2, 1/2 atau 2,5 dan 6,5. Tanpa menghitung kita bisa menentukan bahwa kelompok 3 bilangan ini bukan merupakan triple Pythagoras karena ada 2 bilangan pecahan. Sedangkan syaratnya ketiga bilangan harus bilangan asli. Jadi ini bukan, Ibu tulis saja anak-anak, bukan triple Pythagoras karena ketiga bilangan tersebut bukan bilangan asli. Sedangkan syarat untuk triple Pythagoras adalah ketiga bilangan itu harus bilangan asli. Soal nomor 3 anak-anak. Tentukan apakah segitiga KLM dengan titik K 6,-6, titik L 39,-12, dan titik M 24,18 adalah segitiga sebarang, segitiga sama kaki, atau segitiga sama sisi. Jelaskan jawaban kalian. Baik, Ibu bahas soal nomor 3 ini anak-anak. Segitiga KLM, titik K 6,-6, titik L 39,12 dan titik M 24,18. Selanjutnya kita cari dulu panjang KL, LM, dan panjang KM. Ibu tulis dulu sini X1, Y1, X2, Y2, dan titik M, X3, Y3. Selanjutnya kita mencari panjang KL anak-anak, jarak KL ini, panjang KL dengan menggunakan rumus jarak antara dua titik. Panjang KL sama dengan akar dari ini KL, ini X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah dengan Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Selanjutnya kita masukkan nilainya anak-anak. X2 itu 39 dikurang X1 6 dikuadratkan ditambah Y2 itu negatif 12 dikurang dengan Y1-nya negatif 6. Selanjutnya ini dikuadratkan. Sama dengan akar dari 39 dikurang 6 itu adalah 33 ditambah dengan ini kita negatif dengan negatif jadi tambah anak-anak. Negatif 12 ditambah 6 jadi negatif 6 kuadrat. Selanjutnya kita cari nilainya. Akar dari 33 kuadrat itu 1089 ditambah negatif 6 kuadrat itu 36. Ini sama dengan akar dari 1125. Selanjutnya ini kita bagi dengan 225 anak-anak untuk disederhanakan. Ini sama dengan 225 dikali 5 sama dengan 1125. Ini selanjutnya kita akarkan 225, akarnya adalah 15 dan 5-nya tetap dalam bentuk akar. Jadi panjang KL adalah 15 akar 15. Setelah menentukan panjang KL, kita sekarang menentukan panjang LM anak-anak. Panjang sisi LM itu kita cari rumus dengan rumus jarak antara dua titik anak-anak. Ini berarti X3 min X2 kuadrat ditambah dengan
Y3 min Y2 kuadrat. Selanjutnya kita masukkan nilainya anak-anak. Ini X3-nya 24 dikurang dengan X2-nya 39, kita kuadratkan ditambah dengan Y3-nya 18 dikurang dengan Y2-nya negatif 12. Kita kuadratkan. Akar dari ini 24 dikurang 39 negatif 15, kita kuadratkan ditambah dengan negatif jadi tambah, ini sama dengan negatif positif, berarti positif 30 kuadrat. Ini sama dengan akar dari 15 kuadrat itu 225 ditambah dengan 30 kuadrat 900, sama dengan akar dari 1125, sama dengan akar dari 225 dikali 5, ini sama dengan, kita sederhanakan 225 di akar 15 akar 5, ini panjang LM. Selanjutnya kita cari panjang sisi KM anak-anak. KM sama dengan jaraknya akar dari, berarti titik K dengan titik M, X3 min X1 kita kuadratkan ditambah dengan Y3 min Y1 kita kuadratkan. Selanjutnya kita masukkan nilainya anak-anak. X3-nya 24 dikurang X1-nya 6 kita kuadratkan ditambah dengan Y3-nya 18 dikurang Y1-nya negatif 6, ini kita kuadratkan. Ini sama dengan akar dari 24 dikurang 6, 18 kuadrat ditambah dengan negatif jadi tambah 18 ditambah 6, 24 kuadrat. Ini sama dengan akar dari 18 kuadrat 324 ditambah 24 kuadrat 576. Ini sama dengan akar dari 900. Berarti panjang KM akar dari 900 adalah 30. Baik anak-anak, tadi sudah kita hitung pada segitiga KLM. Tadi sudah kita hitung bahwa panjang KL sama dengan panjang LM, yaitu 15 akar 5. Sedangkan panjang KM adalah 30. Apabila kita amati, karena kedua sisinya sama panjang, maka segitiga ini merupakan segitiga sama kaki. Ini L, di sini K, di sini M. KL sama dengan LM, ini panjangnya sama 15 akar 5, di sini juga 15 akar 5, dan sisi yang satunya adalah 30. Jadi apabila kita diminta menentukan jenis segitiganya adalah segitiga KLM merupakan segitiga sama kaki karena mempunyai dua sisi yang sama panjang. Soal nomor 4 anak-anak. Jika 32 X 68 adalah triple Pythagoras, berapakah nilai X? Tunjukkan bagaimana kalian mendapatkannya. Baik, ini Ibu tuliskan dulu panjang sisinya adalah 32 X dan 68. Ini berlaku karena ini merupakan triple Pythagoras, berlaku rumus A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat.
Berarti ini A, ini B, ini yang terpanjang C. Selanjutnya kita cari nilainya anak-anak. Nilai X anak-anak. 32 kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 68 kuadrat. 32 kuadrat sama dengan 1024 ditambah X kuadrat sama dengan 68 kuadrat sama dengan 4624. X kuadrat sama dengan 4624 dikurang 1024. Ini X kuadrat sama dengan 3600. Berarti X sama dengan akar dari 3600. Nilai X adalah 60. Jadi nilai X adalah 60.